Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pertemuan ini, para hadirin yang ada di sini tempat kajian, yaitu berupa surat Al-Baqarah, kurang lebihnya pada ayat 47. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Ya bani Israil, he bani Israil, udhkuru ilingo sira kabeh nikmati ing nikmat ingsun, allati rupani nikmat tukang wis paring nikmat sapa ingsun, ai amtuhu asalnya lafat ing lati, alaikum ing atasi sira kabeh, wa anni lan setuhuni ingsun Allah, faddaltuh iku ngutamaaken sapa ingsun kum ing sira kabeh, alal alamina ing atasi pira-pira wong alam kabeh. Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita dengan sebuah pengertian bahwasanya orang-orang Bani Israil, ya Bani Israil adzkuru, golongan dari Bani Israil dengan Allah diberikan predikat berupa harus mengingat terhadap nikmat yang sudah Allah berikan kepada orang Bani Israil itu sendiri. Nikmat yang Allah berikan berupa apa? Salah satu bukti dari ayat Al-Quran, wa anni faddaltukum 'alal alamin, bahwasanya orang-orang Bani Israil dengan Allah diberikan keutamaan kepada semua orang atau semua makhluk yang ada pada alam ini. Ini salah satu bukti. Dengan pengertian ayat ini, apa sih yang diutamakan terhadap Allah kepada Bani Israil? Salah satu, menurut enda tafasir, di antara tafsir Safwatut Tafasir, enda tafsir Jalalain, bahkan bermacam-macam tafsir sudah diperjelaskan, termasuk adanya Bani Israil itu kenabian yang sudah sangat banyak sifat kenabiannya sebelum daripada Nabi Muhammad. Nabi Isa, Nabi Musa, dan nabi-nabi sebelumnya itu dari golongan Bani Israil yang Allah memberikan kelebihan kepada mereka. Di sisi yang lain termasuk kelebihan, termasuk dari Bani Israil sendiri diselamatkan dari pembunuhan yang berasal dari Fir'aun, terjadinya pada Nabi Musa, sehingga Nabi Musa tidak terjadi sampai dibunuh. Ini merupakan kelebihan Allah yang dibeli, yang merupakan salah satu yang Allah berikan kelebihan itu kepada kaum Bani Israil ini. Nah, ayat ini berfungsinya kalau kita berbicara dengan segi ayat dan membicarakan dengan secara ilmu tafsiriyah, dengan ilmu balaghahnya, dan bersusunan dengan ilmu natijah mantikiyahnya, karena bagaimanapun juga Al-Quran tidak akan habis difahami dan tidak akan kekurangan pemahaman. Pasti yang kurang kita cara memahami Al-Quran. Secara pengertian ilmu tafsir, bahwa lafal ya Bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum, yang menjadikan perintah predikat kepada orang Bani Israil oleh Allah itu adalah tentang nikmatnya, pemberiannya. Jadi Bani Israil dengan Allah diperintahkan, disuruh mengingat pemberian yang sudah diberikan oleh Allah kepada Bani Israil itu sendiri. Bukan siapa yang memberi, berarti bukan Allah yang dimaksud disuruh ingat, tapi nikmatnya yang Allah sudah diberikan kepada Bani Israil. Ini fungsi ayat. Berarti kalau kita berpredikat dengan ayat, yang jelas Bani Israil dengan Allah disuruh mengingat adanya nikmat, satu rahasianya. Dan yang nomor dua, kalau berbicara ilmu tafsir dengan mafhum mukhalafahnya dari masalah dengan ilmu balaghahnya, dijelaskan dalam ilmu balaghahnya bahwa
Allah itu memberikan nikmat dulu kepada Bani Israel, bahasa enak-enakan, memberikan sebuah kebahagiaan dulu, baru dengan Allah wa anni faddaltukum an'amtu alaikum. Di sini ayat disuruh mengingat Allah. Jadi bukan ingat kepada Allah dulu, tapi ingatlah terhadap pemberian, baru disuruh ingat kepada Allah. Ini salah satu fungsi yang pernah diterapkan oleh beberapa ulama tafsir. Ini kalau kepada Bani Israel. Jadi mungkin para hadirin yang di sini tempat bisa nanti itu menjadikan salah satu pertanyaan dengan dua ayat ini. Nah, kalau berbicara dengan umat Nabi Muhammad, karena kita bukan termasuk golongan dari Nabi yang min jumlati Bani Israel, tapi dari min Bani Hashim dan Bani Muttalib, yang bangsanya Arabi, dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kalau berbicara dari golongan Nabi Muhammad, maka berbeda. Ayat itu menampilkan berbeda lagi. Sehingga kalau ini difaham dengan pemahaman ayat dengan cara sintikatnya itu harus bagaimana, maka di ayat yang lain dijelaskan. Sangat jelasnya itu berupa ada dalam surat Al-Baqarah ayat 152, di situ dijelaskan dengan berbunyi fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfuruni. Ayat di situ menjelaskan fadhkuruni moko ilingo sira kabeh. Ilau sira kabehnya itu termasuk umat Nabi Muhammad. Ni ingsun kata Allah. Adzkurkum moko bakal iling sapa ingsun kum ing sira kabeh ai kaum Muhammad. Lek wis iling nang awakmu sira kabeh waskuru lan syukura sira kabeh li maring ingsun wala takfuruni lan ojo ngufuri sira kabeh ni ing ingsun. Nah, ayat ini memberikan prediksi dan memberikan wejangan kepada kita bahwa pertama kali tampil Allah memberikan peringatan fadkuruni adzkurkum. Ingatlah kamu, nih bukan nikmati yang disebut. Kalau dalam ayat yang di Bani Israel itu ya Bani Israel adzkuru nikmati, nikmatnya artinya pemberiannya yang harus kita ingat-ingat oleh Allah. Tapi kalau kepada umat Muhammad ini beda. Ayatnya berbunyi fadkuruni, ingat dulu kepada siapa yang memberi. Ingat dulu kepada siapa yang menciptakan kita. Ini kata Allah, fadkuruni, ilingo sira kabeh ning aku. Karena aku sing menciptakan awakmu. Lelek awakmu iling nang aku fadkurkum, maka saya akan ingat kepada kamu. Nah, di situ memberikan jawaban fungsi. Di belakang dijelaskan dengan ayat wadkuru li wala takfurun. Washkuru li di sini memberikan lek wes aku ingat nang awakmu, baru setelah itu kamu syukuri terhadap nikmat yang sudah kuberikan kepadamu. Jadi mengingat siapa yang memberi nikmat dulu, setelah ingat kepada siapa yang memberi nikmat, maka yang memberi nikmat akan mengingat kepada kita, baru nikmat itu akan diberikan kepada kita. Ini perbedaan ayat terhadap umat Nabi Muhammad. Otomatis dengan secara ilmu balaghahnya dan secara ilmu pemahaman ilmu tafsir sudah jelas kalau Allah memberikan pengertian kepada kaum Bani Israel itu adalah disuruh mengingat nikmat yang sudah diberikan, bukan disuruh mengingat kepada Allah. Satu. Yang nomor dua, setelah kalau ingat, karena bagaimanapun juga baru Allah mengatakan kepada umat Nabi Muhammad disuruh mengingat kepada siapa yang menciptakan. Berarti ini kalau umat Muhammad tidak usah mengingat nikmat dulu, tidak usah mengharapkan itu pemberian dulu. Sing penting kita itu tahu siapa yang menciptakan kita, siapa yang memberi nikmat kita, itu tahu, yaitu Allah. Baru setelah itu Allah akan menjawab adzkurkum. Baru saya dekat Allah, saya akan ingat kepada kamu. Artinya nikmatnya itu baru diberi. Lek wis bahasa sekarang enak-enakan, iling dulu nang aku, baru lek wis iling opo sing ti awakmu dikarepne tak kei. Gitu maksudnya. Kalau berbicara Bani Israel, ndak usah ingat iki lho nikmat sing tak kei, mari lek wis dikei nikmat awakmu kudu ilingi nang sapa sing ngei nikmat. Ini yang dimaksud dengan salah satu perbedaan dengan adanya ayat ya Bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Dengan fungsi pemahaman ayat kepada umat Nabi Muhammad berupa fadkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun.
Inilah salah satu sehingga kita akan mempunyai pengertian lek wes pingin suatu hal ojo ngiling-ngiling pemberian dulu, iling-ilingo sopo sing ngei pemberian, gitu maksudnya kalau kita berbicara umat Muhammad. Dan masa-masa sekarang itu adalah berupa umat Nabi Muhammad. Dilek para hadirin yang dihadir di sini, berharap apa yang diminta itu jangan berharap dulu apa permintaannya yang kita inginkan. Berharap dulu, mengingat dulu siapa yang akan memberi, gitu. Kalau Bani Israel yang penting minta, tidak usah mengingat siapa yang diminta, itu yang penting dia langsung ngomong, dia akan dipenuhi. Ini kalau kata Allah yang berada dengan sebuah ayat ini. Ini fungsi dan pemahaman dengan ayat. Mudah-mudahan sehingga dengan ini kita tidak akan buruk sangka. Kalau memahami ayat ini dan melihat dari beberapa ulama tafasir dari Ba'dul Arifin yang dijelaskan dalam kitab Sofwatut Tafasir, di situ saya jelaskan dalam kitab Sofwatut Tafasirnya, maka akan memberikan pengertian kepada kita. Lek kita pengen sesuatu, jangan mengharapkan sesuatu dulu itu hadir, tapi kenali dulu Allah, kenali siapa yang akan kita beri. Ini fungsinya. Mengenal dulu siapa itu yang akan memberi, baru kita itu berharap. Belum dikenal siapa yang memberi, kita sudah mengharapkan nikmat. Tidak akan mungkin terjadi kalau ini berbicara dengan secara ayat yang ada barusan ini. Jadi kita biar tidak buruk sangka, kenapa permintaan saya tidak pernah diterima. Wes iling apa anda? Kenapa permohonan saya itu selalu tidak diharap, tidak terkabul? Sudahkah kita itu mengenal siapa Allah? Sudahkah kita sudah mengenal siapa yang akan memberi? Kalau tidak kenal, jangan mungkin. Dan itu tidak akan menjadi mungkin kepada kita pemberian itu akan terjadi. Ini karena kita termasuk golongan dari golongan umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Mungkin dengan berbicara ayat ini, kita akan menata diri hati kita bahwa kita tidak akan selalu menyalahkan permohonan kita kepada Allah. Inilah yang kita inginkan. Dan mudah-mudahan dengan adanya ayat Ya Bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum, yang berbanding dengan adanya ayat berupa ayat fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfuruni, maka kita tidak akan menyalahkan dan tidak akan berburuk sangka kepada siapa yang akan kita minta. Ini yang menjadi fungsi. Sehingga para hadirin, kalau nanti berada di mana tempat Anda berharap, tidak langsung berharap, tapi kenali dulu siapa yang Anda minta. Ini menjadi tolak ukur kepada kita. Belum kita kenal langsung minta, ya jangan berharap itu dikasih. Baru kenali dulu, baru kita minta. Ini akan mendapatkan bagi apa yang kita inginkan. Dengan catatan kalau kita memang umat Nabi Muhammad. Lelek memang para hadirin bukan dari umat Nabi Muhammad, kaum dari Bani Israel, silahkan Anda minta dulu. Lelek kalau Anda sampean itu mau mintanya itu langsung memang terjadi, memang harus terjadi, berarti sampean memang yang seperti itu. Apakah ada titisan darah-darah dari kaum Bani Israel? Tinggal seperti itu saja sudah enaknya. Kalau kita berbicara ayat, apakah kita permintaan harus terjadi dulu tanpa mengenal Allah? Ya berarti itu Anda termasuk dari golongan ya termasuk Bani Israel. Kan tinggal seperti itu. Tapi kalau kita mau termasuk golongan umat Muhammad yang jelas itu syafaatnya diharapkan oleh seluruh makhluknya, maka jelas apa yang kita minta jangan mengenal minta dulu. Kenali dulu siapa yang memberi kita permintaan itu. Ini yang bisa menjadi catatan dari ayat ini. Mudah-mudahan bermanfaat, barokah kepada kita fid dini wad dunya wal akhirah, dan tidak berburuk sangka dalam apa yang kita inginkan kepada termasuk kepada Allah, yaitu Al-Khaliq. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.